di kasur pun ibadah. Mengajar alif ba ta. Maka itu pun ibadah. Maka akhirnya karena niat kita ibadah dan kita ingin ihsan di dalam ibadah kita, anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, maka niatkan ikhlas kepada Allah. Sehingga meskipun sibuknya apapun kita, likulli haqqin haqqahu wa likulli zaujah haqqaha, maka ibadah salat ada haknya. Salat 5 waktu di masjid. Ibadah mengajar di masjid untuk para santri ada haknya. Dan mengajari istri alif ba ta di kasur pun ada haknya. Maka karena kita ikhlas, kita bisa memanage dari waktu-waktu kita. Kapan waktu kita untuk mengajar? Dan kapan waktu kita untuk mengajari istri-istri kita di kamarnya? Maka semuanya akan kebagian. Maka pendalilan dari ikhlas seperti ma'ruf, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Maka tidaklah dari peribadatan seluruhnya itu hanya diberikan kepada Allah. Dan perkara yang kedua, agar kita sukses di saat beribadah, melaksanakan ihsan di dalam bab berqaitus, setelah ikhlas kepada Allah adalah at-tatayyub, mengambil dari parfum yang harum. Terserah mau parfum yang berbau islamik seperti al-misk yang datang nasnya afdalut tib al-misk, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id, afdalut tib alal itlaq al-misk, kemudian za'faron jika ada, ataupun dengan produk-produk yang lain seperti Casablanca, Casanova, ataupun Drakar, ataupun apa saja al-ud yang datang dari hutan-hutan kita di Kalimantan, Sumatera, dari kayu gaharu dan sebagainya. Maka dari sunnah ataupun dari perkara yang menyebabkan kita melaksanakan ihsan di dalam qaitus adalah tatayyub sebelum kita datang kepada istri kita. Dan dalam permasalahan hadisnya telah datang hadis Aisyah, yang mana dia itu hadis yang muttafaqun alaih. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma yatufu ala nisaihi. Kemudian di hadis disebutkan, aku dulu memberikan parfum kepada Nabi. Bisa jadi parfumnya Nabi namun disimpan di tempat Aisyah. Maka Aisyah memberikan parfum kepadaku agar aku mendatangi, agar kata Aisyah istri Nabi yang tercinta, Nabi mendatangi istri-istrinya selain dari dia dalam keadaan harum baunya. Maka di sini lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha memberikan parfum untuk suaminya tercinta, yang mana suaminya membahagiakan istri-istrinya yang lain. Maka jadilah seperti itu wahai para ummahat yang dipoligami ataupun yang tidak dipoligami. Maka jika yang dipoligami, yakinilah bahwa suaminya di saat mendatangi madu-madu yang lainnya dia dalam keadaan beribadah. Maka biarkanlah dia beribadah dengan baik dan benar. Jangan didolimi dengan mengurangi ibadahnya. Maka jika mampu dia memberikan makanan-makanan pensuplai bagus. Makan ini coto Makassar, menguatkan Mr. P untuk nanti malam dengan ukhti, saudariku, karena sudah habis saya waktunya dengan masuk maghrib misalnya. Maka seperti itu. Dan dulu Aisyah memberikan Nabi parfum agar Nabi mendatangi istrinya yang lain. Maka di sini awas wahai saudara-saudariku yang terutama berpoligami, bahwa permasalahan poligami adalah masalah ibadah.
Dan istri-istri yang dipoligami pun akan mendapatkan pahala dari penetapan syariat Allah Jalla wa'ala. Maka please, dalam permasalahan peribadatan suaminya menunaikan koitus kepada pembagian istri-istrinya yang lain, maka please jangan membuat troublemaker, menjadi pembuat onar. Sudah tahu nanti dia akan pergi maghrib, maka dia berbuat onar, tiba-tiba pura-pura pingsan. Aduh, sakit kepala. Padahal tidak sakit kepala, tidak apa. Waduh, harus dibawa ke rumah sakit khusus, diopname. Ini 2 jam lagi nih jatahnya uktik. Ya saya sekarang pusing dan sebagainya, harus ke rumah sakit. Perjalanan ke rumah sakit dan sebagainya memakan waktu 2 jam. Maka please jangan mendolimi waktu saudari yang lain. Maka kalau bisa seperti tadi Aisyah, memberikan spirit kepada Nabi, menggunakan utur agar lebih bersemangat dengan istri-istrinya yang lain. Ini istri-istri Nabi, jadikanlah contoh. Maka untuk pendalilan di sini bahwa Nabi yatufu ala nisa'i, maka disyariatkan bahwa setiap suami menggilir istrinya di dalam hadis ini. Bahkan penggilirannya bukan hanya malam-malamnya, bahkan dalam 1 hari ataupun 1 malam ada waktu bisa digilir ketiganya, terutama seperti kita sekarang. Maka sudah diwanti-wanti kita jika pulang dan sudah ada jadwalnya, pulang ke rumah nanti setelah duhur. Maka mereka menghitung setelah duhur jam 12 sampai malam dibagi 3. Berarti 4 jam, 4 jam, 4 jam. Maka 4 jam yang pertama membahagiakan istri pertama. 4 jam yang kedua for the second. 4 jam yang ketiga for the third. Maka kita datang langsung memberikan hadiah kepada mereka. Hadiah koitus, kemudian istirahat, makan untuk persiapan di pertarungan ronde kedua. Kemudian setelah itu kita berikan hajat, pertama ketemu assalamualaikum langsung, kemudian istirahat 3 jam. Maka please dibiarkan oleh istri yang kedua agar melaksanakan ibadah kepada istri yang ketiga, diberikan rohah, istirahat, makan dan minum, agar kekuatannya kembali pulih di ronde yang ketiga. The last round. Akhir dari ronde. Ini kita dari dulu seperti ini. Kalau pulang dakwah, maka kita di sini disuruh makan tadi. Makan apa kita tadi? Lupa. Makan kita apa tadi? Kikil. Itu mengandung protein yang tinggi yang akan membuat hormon testosteron meningkat. Maka kita pendam. Nanti wallahu alam di Jeneponto makan kuda lagi. Maka nanti akan kita gagah perkasa. Pulang dari bandara, naik travel, biar cepat. Tidak ada yang naik dibayar full kursi semuanya. Yang tadinya perjalanan 4 jam jadi 2 jam. Langsung masuk ke ma'had. Maka langsung melaksanakan apa yang ada kita bagi. Maka please di sini agar tidak mengganggu ibadah, maka semuanya kebagian dan semuanya senang. Maka inilah dari ibadah yang haik inaf, ibadah yang sangat kenikmatannya puncak prima. Maka setelah melaksanakan tatayub, sudah jam berapa nih? Ini masalahnya maghrib juga pembahasannya, minta ini juga. Sudah 58 disiapkan 1 jam begitu. Maka permasalahan yang ketiga setelah tatayub adalah mula'abah dan muda'abah, yang bahasa
Englishnya foreplay. Apa itu? Sebelum kita masuk ke ronde, ada pemanasan dulu, warming up. Lari di tempat, push up, kemudian warming up. Maka setelah panas suhu, barulah mulai jab-jab strike. Maka itulah dari adab yang ketiga. Jika kita ingin sukses dalam membahagiakan istri kita, menjadi Tarzan di atas kasur, maka kita memberikan foreplay, memberikan pemanasan untuk istri kita, sehingga istri kita akan mendidih sebelum terbakar. Bagaimana mendidih sebelum terbakar? Yang jelas keadaannya seperti itu. Apakah ini dari sunnah? Telah datang hadis-hadis yang mana lafadznya, man ata ila ahlikum fal yudaibha, barang siapa yang datang kepada istri-istri kalian maka berikanlah foreplay agar dia itu mendidih sebelum terbakar. Maka hadis ini hadis yang maudhu. Datang 3 riwayat, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani di Ad-Du'afa ataupun di Ad-Dha'ifah. Lalu, apakah ada hadis yang sahih? Jawabnya, hadis sahih ada. Namun lafadznya tidak vulgar seperti tadi. Barang siapa yang mendatangi istrinya agar melaksanakan muda'abah, foreplay, pemanasan. Lafadz-lafadz seperti itu kebanyakan 3 sanad datang namun maudhu. Maka di sini datang hadis. Yang mana hadis ini lafadznya bersifat umum, muttafaqun alaih, dari Jabir Ibni Abdullah. Di saat Nabi mendengar bahwa Jabir menikah, maka dikatakan tazawwaj, qala na'am, bikran am sayyiba. Kamu menikahi perawan atau menikahi the black widow, janda hitam. Maksudnya janda muda ataupun janda kembang. Maka dikatakan oleh Jabir, tazawwajtu sayyiban ya Rasulullah, aku menikahi perempuan yang sudah janda. Apa jawab Nabi? Afala jariyatun tula'ibuha wa tula'ibuka. Ini poin pendalilannya, meskipun tidak begitu jelas, namun maknanya ke arah itu. Kenapa tidak menikahi perempuan yang perawan, tula'ibuha wa tula'ibuka, di mana dia akan menyenangkanmu dan kamu akan senang dan bahagia kepadanya. Terutama tula'ibuka, dia akan menyenangkanmu. Berbeda dengan janda. Mungkin janda sudah terbiasa perkara itu, atau yang kedua apalagi janda meninggal, dia sangat cinta kepada suaminya. Maka di sini pertanyaan yang besar, the big question. Kenapa Nabi mengatakan kenapa tidak menikahi perempuan bikr? Apa keutamaan bikr daripada perempuan yang lain yang sudah menikah? Perempuan yang bikr dia adalah the first love. Maka kita ini baginya the hero, pahlawan, jagoan. Yang mana the first love, falling in love, pertama kali dia jatuh cinta kepada laki-laki yang ada di hadapannya, maka akhirnya kecintaannya full 100%, karena the first time, cinta pertama. Maka cinta pertama berbeda dengan cinta-cinta kepada yang lain. Maka para janda sudah cinta pertama kepada suaminya yang meninggal terutama. Adapun para perawan ini, dia melihat suaminya yang ada di hadapannya pertama nadhar, menggigil dan masuk di honeymoon, bulan madu, dalam keadaan menggigil. Namun setelah itu ketagihan. Maka dikatakan oleh Nabi, tulaibuha wa tulaibuka. Kenapa tidak menikahi perawan? Karena dengan perawan itu the first love, pertama kali dia cinta, pertama kali dia berhubungan intim dengan laki-laki ini,
maka kecintaannya 100% kepada laki-laki ini, maka dinamakan oleh Nabi hala bikron jariatan tulaibuka wa tulaibuha. Kenapa tidak menikahi perawan yang kamu akan lebih mencintainya dan dia lebih cinta kepadamu? Wajah pendalilannya disebutkan oleh para ulama. Di sini ada dalil muda'abah tulaibuka wa tulaibuha, bahwa kamu bermain-main dengannya. Maka sebelum kita masuk kepada persenggamaan, maka dari sunnah yang tadi dalilnya hadis Jabir, kita melaksanakan foreplay, melaksanakan pemanasan dengan push up di tempat, sit up di tempat, dan sebagainya. Maka ini, jika ingin sukses di dalam permasalahan berpaitus, maka ajaklah sparring partner kita sebelum masuk kepada ronde 1, ronde 2 dan yang sebagainya. Sparring partner kita diajak untuk pemanasan. Maka di saat dia panas dan mendidih sebelum terbakar, maka itulah tanda-tanda dari kita akan menguasai seluruh ronde. Maka ronde pertama akan jatuh tersungkur, ronde kedua, ketiga dan sebagainya, maka kita akan menjadi the winner. We are the champion. Maka mungkin cukup kita berikan kajian di sini. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira. Dan ba'dal maghrib akan kita berikan pelajaran yang sama. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.